Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Agustin, dosen arsitektur FAD UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini saya akan membawakan materi tentang produk bisnis dalam salah satu bab di mata kuliah kewirausahaan. Jadi banyak yang bertanya mahasiswa itu ketika memulai mata kuliah ini, mereka bingung, ya, mereka mau bisnis tapi bingung mulai dari mana. Juga ada pertanyaan, misalnya saya nggak tahu mau bisnis apa, saya nggak punya produk untuk dijual, saya mau bisnis tapi idenya belum muncul. Nah, beberapa pertanyaan itu yang muncul di mana mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk pertama kali mereka memulai bisnis, dan bagaimana ide bisnis itu bisa muncul. Mungkin itu juga pertanyaan yang kita alami, ya. Jadi kita tahu bahwa otak manusia itu bekerja dengan cara dipicu, sehingga kita tidak boleh berhenti untuk memikirkan hal-hal yang kreatif yang bisa kita lakukan. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana ide bisnis itu bisa muncul, yang pertama yang perlu Anda lihat adalah sekeliling dan di masalah kita sehari-hari. Seringkali ide bisnis itu datang dari masalah di sekitar kita. Misalnya saja usaha ojek online, itu kan berangkat dari permasalahan di sekitar kita yang mungkin tidak nyaman dengan angkutan umum misalnya, atau misalnya angkutan yang privat pada saat itu tetapi harganya relatif mahal. Nah, dengan adanya ojek online sekarang ini banyak membantu masyarakat untuk bepergian. Dulu belum ada motor, sekarang kita kemana-mana dengan biaya yang lebih terjangkau, kita bisa menggunakan motor untuk bepergian dengan ojek online, gitu ya. Kemudian ada lagi usaha misalnya laundry, ya. Jadi di perkotaan terutama, ya, itu dengan tingkat kesibukan yang tinggi, mereka belum sempat untuk cuci baju atau apapun gitu. Nah, mereka menggunakan jasa laundry untuk mencuci baju, ya, sehingga mereka tetap bisa berkegiatan dan kembali bajunya sudah wangi, rapi gitu. Dan juga ada misalnya tempat penitipan anak, ya. Jadi di perkotaan juga ini tentunya masalahnya itu banyak orang tua suami istri yang bekerja dua-duanya, dan ini membutuhkan tempat untuk menitipkan putra-putri mereka selama mereka bekerja gitu. Dan ini ada jasa titip ini, ya. Ini mungkin di kalangan anak muda lagi tren gitu, ya, jasa titip sih. Jadi kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, kemudian kita posting gitu, kemudian mungkin ada teman-teman kita atau siapa yang ingin titip gitu pada saat kita ada di tempat itu gitu. Yang kedua, hobi selalu dikejar seseorang, ya. Jadi kita bisa mengeksplor hobi kita, ataupun kita bisa melihat hobi seseorang ataupun suatu kelompok, dan kita bisa masuk di dalamnya dengan membawa ide bisnis. Misalnya hobi kita craft,
gitu ya, kita suka dengan kerajinan atau apa. Nah, kita bisa membuat kerajinan itu kemudian kita jual untuk menjadi hiasan di rumah. Atau misalnya kita hobi menulis ya, kita bisa menjadi writer lepas gitu di online ya. Atau kita hobi fotografi atau hobi editor video gitu ya, dan lain-lain. Saya yakin mahasiswa arsitek maupun DKV itu banyak punya hobi-hobi seperti ini dan itu bisa dikembangkan. Yang ketiga, mencari referensi ide kreatif dimanapun. Jadi kita bisa mencari ide-ide kreatif itu dimanapun, di sekolah, di kampus, di rumah ya. Kita harus selalu mencari hal-hal yang mungkin tidak biasa gitu, sehingga kita bisa menarik pasar, kemudian kita bisa memberikan sesuatu yang unik ya, dan itu bisa dicari orang tentunya ya. Jadi dalam sebuah usaha itu ada banyak macam yang melatar belakangi ya, dan juga terkait dengan hal-hal misalnya desainnya harus menarik, kemudian trust, kepercayaan. Jadi barang kita atau produk kita itu mungkin misalnya tidak cepat rusak ya, kemudian identitasnya jelas ya, kemudian ada di sini value ya, nilai tambah dari produk kita. Yang keempat, yaitu melihat bisnis yang sudah jalan. Jadi kita tidak bisa cuman hanya berbekal pada saya suka ini, saya hobi ini gitu, terus kemudian jalan. Tidak bisa. Tapi kita juga harus melihat yang sudah jalan sebelumnya seperti apa. Dan kita mengambil segmen yang mungkin belum dirambah oleh bisnis yang sudah jalan tersebut gitu. Dan itu bisa dari online maupun dari offline. Jadi kita bisa memposisikan dalam irisan bahwa apa yang dibutuhkan oleh customer, kemudian apa yang ada di market, dan apa yang bisa kalian hasilkan gitu, atau keahlian kalian semua. Jadi disitulah letak keunikannya akan muncul. Tuh. Dan terakhir kemudian diskusi dengan para pengusaha. Jadi kita harus banyak kenal dengan teman-teman ataupun orang-orang yang mungkin sudah berusaha duluan dan mereka sudah sukses. Kita bisa menggali ilmu dari beliau-beliaunya, kemudian bisa kita terapkan, karena terkadang ada hal-hal yang mungkin tidak disebutkan misalnya di teori atau apa, tapi itu yang dilakukan oleh para pengusaha yang sudah sukses tersebut begitu ya. Baik, itu materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.